Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bupati Purbalingga, Ibu Diah Hayuning Pratiwi SEB Ekon. Yang terhormat Bapak Sudirman SAG MSI selaku Kepala BNN Kabupaten Purbalingga. Yang terhormat Dr. Arif Riyadi Arifin, spesialis paru Mars selaku Satgas COVID yang menangani di RSDC Wisma Atlet. Kemudian yang terhormat para peserta webinar pada pagi hari ini yang terdiri dari Karang Taruna, Generasi Berencana Kabupaten Purbalingga, Kakang Bekayu Purbalingga, IPNU, IPPNU, IPM, Kokam, Banser, BEM Fakultas Teknik Unsut, BEM Umperba, dan Pemuda GKJ, Paskibra, Purbalingga, kemudian Gerakan Pramuka Kuarcap, kemudian ada komunitas HKN, dan yang terakhir adalah peserta Lomba Poster Digital. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan webinar yang bertemakan tantangan generasi milenial di era new normal pada pagi hari ini tanpa ada halangan suatu apapun. Seperti yang kita ketahui, kondisi pandemi COVID-19 ini mengharuskan kita semua melaksanakan segala aktivitas yang mengharuskan kita untuk tidak bertatap muka secara langsung. Kemudian kondisi yang terbatas ini hendaknya tidak mengurangi makna dari webinar yang akan dilaksanakan pada pagi hari ini. Dan kemudian webinar ini sebenarnya merupakan bagian dari Hari Anti Narkoba Internasional yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 Juni. Webinar ini diharapkan dan bertujuan agar seluruh peserta seminar atau webinar ini dapat berkontribusi aktif secara maksimal dalam menyampaikan ide-ide gagasan, kemudian pemikirannya secara kreatif dan inovatif untuk meningkatkan dan mengoptimalkan sinergitas masyarakat dengan instansi pemerintah untuk mendukung penekanan COVID-19 di Kabupaten Purbalingga. Selanjutnya, saya akan baca tata tertib terlebih dahulu mengenai webinar kali ini. Untuk para peserta, dimohon untuk memperhatikan tata tertibnya. Yang pertama, ID peserta dalam webinar ini harus menggunakan nama asli dan dilengkapi dengan nama organisasi atau komunitas. Atau bisa saja memperkenalkan diri di atau via grup chat yang tersedia dalam Zoom atau aplikasi ini. Kemudian peserta harus berpakaian sopan, dan selanjutnya adalah peserta diharapkan mematikan suara atau mute suara dalam proses webinar berlangsung. Dan yang terakhir adalah pertanyaan bisa diajukan melalui chat dan akan ditanyakan nanti oleh moderator kepada narasumber yang berkait. Terima kasih. Kemudian saya akan lanjutkan sambutan yang nanti akan disambut oleh Ibu Bupati, Ibu Diah Hayuning Pratiwi selaku narasumber atau pemateri yang pertama untuk menyampaikan materinya mengenai kondisi COVID-19 di Kabupaten Purbalingga. Kepada Ibu Diah Hayuning Pratiwi, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dan juga salam sehat untuk seluruh peserta webinar yang mengikuti kegiatan ini secara virtual dari rumah masing-masing. Yang saya hormati Pak Dirman selaku Kepala BNN Kabupaten Purbalingga, dan di sini juga hadir para pimpinan OPD dari Dinas Kesehatan, Dinporapar, rekan-rekan Kabak, dan juga tentunya para peserta webinar yang tergabung juga ada beberapa organisasi kepemudaan, dan tentunya para generasi-generasi milenial Kabupaten Purbalingga yang saya doakan di tengah pandemi COVID-19 ini kita selalu sehat,
tetap semangat tentunya dan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentunya kita bersyukur, alhamdulillah di hari ini kita masih diberi sehat, kemudian umur panjang dan kita diberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahmi walaupun silaturahminya kali ini secara virtual dalam rangka kegiatan webinar yang hari ini mengambil tema tantangan generasi milenial di era new formal. Dan tentunya melalui kesempatan kali ini kami atas nama pemerintah Kabupaten Purbalingga menghaturkan terima kasih kepada Kepala BNN Kabupaten Purbalingga beserta jajaran yang tentunya telah menginisiasi kegiatan ini dan memang kegiatan ini ditujukan untuk para generasi-generasi milenial ini yang ada di Kabupaten Purbalingga dan besar harapan kami kegiatan ini walaupun secara virtual akan tetapi bisa bermanfaat khususnya dalam rangka bagaimana meningkatkan semangat motivasi para generasi-generasi muda yang ada di Kabupaten Purbalingga yang katanya generasi muda ini adalah agent of change. Jadi generasi milenial ini adalah agent of change-nya Kabupaten Purbalingga yang insya Allah ke depan akan dapat membawa kemajuan untuk Purbalingga. Oleh karenanya kepada rekan-rekan para generasi milenial, para peserta webinar yang hari ini mengikuti kegiatan ini secara virtual, yang pertama mungkin kita ketahui bersama bahwa memang saat ini bangsa kita sedang dihadapkan oleh suatu permasalahan yang namanya pandemi COVID-19. Tanpa terkecuali Jawa Tengah termasuk salah satunya Purbalingga, ini merupakan salah satu kabupaten yang tentunya juga sangat terdampak oleh adanya COVID-19. Hampir 3 bulan segala kegiatan aktivitas kemasyarakatan ini memang dibatasi dan luar biasa dampak dari COVID ini khususnya mengkait perekonomian masyarakat. Akan tetapi saya berharap di tengah-tengah permasalahan pandemik ini tentunya para generasi-generasi milenial ini harus tetap semangat. Mungkin rata-rata nih hampir 3 bulan mungkin yang saat ini masih sekolah harus melaksanakan kegiatan sekolah dari rumah, jadi study from home selama 3 bulan. Dan juga banyak karena anak-anak muda ini biasanya kreativitas luar biasa, mungkin ada juga yang sebagian besar mungkin selama ini bekerja sebagai pekerja seni, kemudian para pegiat wisata, dan juga mungkin pekerjaan-pekerjaan yang lain, yang mungkin sedikit banyak juga terdampak dari adanya COVID-19. Oleh karenanya, melalui kesempatan kali ini, tentunya saya atas nama pemerintah Kabupaten Purbalingga, sebetulnya dengan tatap muka secara virtual seperti ini, ingin menyapa, ingin menyemangati para generasi-generasi milenial yang ada di Purbalingga, untuk bagaimana menghadapi tantangan ini, kita semua tetap semangat. Karena apa? Kuncinya dalam kita menghadapi pandemik ini adalah kegotong royongan kebersamaan. Insya Allah ketika seluruh elemen masyarakat sengkuyung untuk bagaimana bareng-bareng mengentaskan permasalahan COVID ini, insya Allah COVID ini bisa segera selesai, bisa segera hilang dari bumi Purbalingga, dan insya Allah kita bisa memasuki tatanan kehidupan baru yang kita sebut new normal. Jadi sebagaimana diamanatkan oleh Bapak Presiden, bahwasannya memang di tengah pandemi COVID-19 ini beliau ingin masyarakat Indonesia ini tetap produktif, akan tetapi aman dari COVID-19. Oleh karenanya disusunlah suatu rangkaian konsep kebijakan, yaitu tataran kehidupan baru yang nanti akan kita sebut new normal, yang tentunya tetap memperhatikan protokol-protokol kesehatan di dalamnya. Sehingga suka tidak suka, mau tidak mau, Purbalingga ini harus bersiap agar bagaimana itu tadi, perekonomian masyarakat nantinya tetap bisa bergulir, tetap bisa berjalan sehingga tidak stagnan, dan tentunya harapan kami yaitu tadi dari yang semula mati nantinya bisa secara bertahap bergerak dan tentunya bisa memberikan kemaslahatan, kemanfaatan bagi masyarakat, dan sudah barang tentu tahap demi tahap akan meningkatkan perekonomian daerah. Oleh karenanya kepada rekan-rekan sekalian, ini para generasi milenial, alhamdulillah ini ya, bahwasannya mengkait dengan kasus COVID-19 di Purbalingga, ini dari hari ke hari sudah menunjukkan tren yang membaik.
Jadi pasien yang sembuh semakin banyak. Dari 59 kasus yang ada, saat ini yang masih dirawat di rumah sakit itu ada 12, tinggal 12 orang dari 59 orang. Dan tingkat kesembuhannya ini meningkat. Bahkan ODP, PDP ini jauh mengalami penurunan yang drastis dibandingkan beberapa bulan yang lalu. Artinya apa? Artinya dari sisi kesehatan ini sudah menunjukkan tren yang baik, sehingga insya Allah saat ini kita sedang mempersiapkan bagaimana Purbalingga ini nantinya bisa masuk ke dalam kehidupan new normal. Walaupun saat ini belum diimplementasikan 100% untuk penerapan new normal, karena dari 35 kabupaten kota ini baru 1 kota yang mengimplementasikan new normal, yaitu Kota Tegal ini ya. Yang lainnya kabupaten-kabupaten yang lain termasuk Purbalingga ini masih bersiap menuju tataran new normal. Jadi kita masih dalam kondisi persiapan. Oleh karenanya sampai dengan nanti kasus positif 0, semuanya sembuh, tidak ada pertambahan kasus baru, ini kita perlu mempersiapkan regulasi-regulasi di berbagai lini wilayah, di berbagai sektor, agar bagaimana itu tadi, penerapan protokol kesehatan bisa maksimal, masyarakat sudah menganggap protokol kesehatan sebagai gaya hidup, dan insya Allah nanti kita akan bersiap untuk memasuki era new normal. Dan tentunya dalam rangka untuk bagaimana Purbalingga ini bisa sukses nantinya ke depan, untuk bisa menjalankan tataran kehidupan normal yang baru, kita di jajaran pemerintahan sudah barang tentu tidak bisa sendiri. Akan tetapi kami membutuhkan sengkuyung dukungan seluruh elemen masyarakat, salah satu diantaranya adalah generasi milenial ini. Jadi generasi milenial saya percaya ini sebagai agent of change yang punya pengaruh hebat, pengaruh luar biasa ini terhadap masyarakat. Oleh karenanya saya ingin mengajak adik-adik sekalian, rekan-rekan sekalian, ayo kita bareng-bareng untuk bagaimana kita bergerak bersama ini melawan COVID-19 dan mempersiapkan Purbalingga untuk bisa menuju tataran kehidupan baru yang nanti akan kita sebut new normal. Dan tentunya di masa-masa study from home atau kita sebagian besar memang melakukan aktivitas kegiatan dari rumah, ini daya kreativitas kita ini tidak boleh berhenti. Oleh karenanya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Kepala BNN karena dalam waktu COVID ini banyak kegiatan aktivitas di rumah, akan tetapi banyak program-program dari BNN, khususnya kemarin ada lomba poster dan lain sebagainya. Jadi kami pun nanti ke depan juga akan mengupayakan agar bagaimana generasi milenial yang walaupun saat ini melaksanakan hampir seluruh kegiatan ini dari rumah, akan tetapi daya kreativitasnya ini tidak berhenti. Jadi saya ingin apapun ini harus terus berjalan. Jadi walaupun aktivitas kita lebih banyak di rumah, akan tetapi yaitu tadi kreativitas kita tidak boleh berhenti, dan tentunya kalian-kalian ini harus tetap berkarya, harus tetap berprestasi walaupun hanya dari rumah. Jadi ini beberapa harapan kami ke depan, karena sesungguhnya pemuda-pemuda ini memiliki potensi yang sangat luar biasa. Bahkan Bapak Presiden kita, Bapak Presiden pertama itu the founding fathers kita, Bapak Insinyur Soekarno itu pernah menyampaikan, berikan aku 1000 orang tua maka niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya, tapi berikan aku 10 pemuda maka niscaya akan kuguncangkan dunia. Mudah-mudahan seluruh pemuda-pemuda yang ada di Purbalingga ini suatu saat ke depan ini akan bisa mengguncangkan dunia dengan daya kreativitasnya, karya-karyanya, dan juga prestasi-prestasinya. Dan itu beberapa yang kami harapkan dari rekan-rekan pemuda, karena apapun maju mundurnya bangsa ini, salah satunya itu ditentukan dari kualitas para pemudanya. Oleh karenanya saya ingin pemuda-pemuda Purbalingga, generasi-generasi milenial yang ada di Kabupaten Purbalingga ini juga bisa berbuat bagi kemajuan daerah, kemajuan Purbalingga. Karena panjenengan ini memiliki peran yang sangat besar ini, khususnya bagaimana sebagai agen-agen perubahan ya, yang tentunya bisa membawa kebaikan, perubahan, dan kemajuan untuk daerah. Jadi kepada adik-adik sekalian, sekali lagi harapan saya jangan pernah lelah kita untuk tetap berbuat,
kita untuk tetap berkarya, kita untuk tetap berprestasi, walaupun hanya dari rumah saat ini di masa pandemi COVID-19, dan tentunya yang terakhir, jangan pernah lelah untuk terus mengharumkan nama Kabupaten Purbalingga. Jadi ini beberapa hal dari saya, tetap sehat untuk semuanya, para generasi milenial Purbalingga, karena kesehatan nomor 1, dan tentunya tetap semangat untuk terus berbuat, berkarya, berprestasi, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan perlindungan untuk kita semua agar tentunya kita dilindungi dari adanya pandemi COVID-19 ini. Jadi terima kasih kepada Kepala BNN yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menyapa para peserta webinar generasi-generasi milenial Kabupaten Purbalingga, yang saya yakin mereka-mereka ini adalah generasi-generasi muda yang luar biasa, yang insya Allah pasti akan membawa kemajuan untuk Kabupaten Purbalingga. Matur nuwun, demikian beberapa hal dari saya. Terima kasih dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ibu Diah Pratiwi atas pesan, motivasi, harapan untuk kami semua generasi milenial di Kabupaten Purbalingga. Ya, selanjutnya langsung saja memasuki pemateri yang kedua. Selaku narasumber juga beliau merupakan Satgas Penanganan COVID-19 di RSDC Wisma Atlet, Bapak Dr. Arif Riyadi Arifin, SPP Mars. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Ibu Bupati, Kepala BNNK Purbalingga, Bapak Sudirman, ini merupakan sahabat saya ini, kepada para pejabat lingkungan Kabupaten Purbalingga, kemudian pemuda, pemudi, ini generasi milenial dari Purbalingga, ormas sekalian. Salam sehat dari saya. Perkenalkan, saya Arif Riyadi Arifin. Saya dokter, kebetulan saya sekarang bertugas di Wisma Atlet. Saya ketua Satgas Perhimpunan Dokter Paru yang ditugaskan oleh perhimpunan di sini. Kebetulan saya juga anggota BNN bareng sama Pak Sudirman juga. Hari ini saya akan memberikan materinya. Iya, saya mendengarkan dulu paparan dari Bupati. Sepertinya banyak sekali yang diberikan oleh beliau tadi. Luar biasa pencapaian dari Purbalingga yang bisa dari berapa tadi sampaikan 59 jadi 12, memang menuju tatanan hidup baru. Berarti kerja keras dari ibu pejabat dan masyarakat benar-benar total ini di dalam memerangi COVID ini. Sedangkan kami di sini masih berjuang menghadapinya, menghadapi pasien secara langsung. Yang saya sendiri per hari ini baru selesai morning, ternyata kasusnya bukannya turun, malah naik lagi per hari ini. Jadi kalau di Jakarta kami masih mendapati kenaikan lagi, mungkin karena disebabkan dilakukannya screening di tempat-tempat kerumunan, sehingga setiap hasilnya positif akan dikirim ke rumah sakit kami. Jadi trennya mulai terlihat naik. Mudah-mudahan karena screening saja, bukan disebabkan oleh dibukanya kembali PSBB, mudah demikian. Materinya bisa minta share dari sana? Siap dok, sebentar. Iya, makasih. Jadi mohon maaf ini Bupati, bahwa posisi saya bukan ada di dalam ruang meeting, karena saya keluar dari ruang meeting barusan ini ke ruang kamar jaga kami, jadi saya ada di kamar jaga. Kalau di Wisma Atlet ini kita ada 7 tower yang difungsikan untuk pasien COVID itu ada 3 tower. Kemarin sampai sempat pasien kami itu 1.200-an. Sekarang alhamdulillah sudah turun. Kemarin sempat 520, per 3 hari ini naik kembali mencapai angka 600-an. Jadi ini tenaga kami di sini dokter paru ada 20 sekian orang, 20 lebih termasuk saya sebagai koordinator. Kemudian bersama spesialis lain, kami gabungan dari TNI, Polri, dari ID,
dan Kemenkes, semua kami di sini berusaha. Kebetulan saya tidak hanya bertugas di sini, saya juga di rumah sakit rujukan lain, di rumah sakit Pertamina. Jadi kalau di Wisma Atlet ini kasusnya kasus ringan sebenarnya. Kasusnya kasus ringan, kalau berat, sedang berat kami rujuk ke rumah sakit. Jadi benar seperti Wati bilang, memang angka trennya sebenarnya makin hari makin baik sebenarnya. Jumlah yang sembuh akan lebih besar. Baik, saya mulai bisa ya. Nah, saya diminta tema oleh Pak Dirman ini sebenarnya cerita tentang new normal, tapi sebagian besar tadi Bupati sudah menceritakan dengan padat, tapi memang mau tidak mau kita akan siap dengan perubahan ini. Tapi seperti tidaklah kita bisa berubah tanpa tahu persis apa sih yang kita hadapi. Kebetulan penyakit ini adalah penyakit baru sebenarnya. Untuk kalau sekarang kita udah bisa lihat Google apa segala macam, bisa lihat lah bahwa memang kasus ini adalah kasus baru sekali dilaporkan itu akhir tahun kemarin. Baru dinyatakan oleh WHO itu sebagai suatu public health emergency itu sekitar tanggal 30 Januari. Jadi kalau sekarang jangan heran kalau obat dikatakan masih penelitian apa segala macam, karena betul-betul masih baru. Jadi kita sendiri memang belajar banyaknya ini dari Wuhan, memang karena outbreak pertamanya ada di sana. Ini situasi Wuhan yang pasarnya seperti ini, sehingga diperkirakan bahwa asal viral yang pertama ya dari hewan sebenarnya. Selanjutnya, mohon slide. Ini kalau kita lihat coronavirus, sebenarnya sebelum corona new corona sekarang ini outbreak, kita pernah itu dulu MERS-CoV, tapi memang tidak banyak. Itu pertama terjadinya ialah di di Middle East. Kejadian pertama itu tahun sekitar 2002, memang tidak banyak menimbulkan korban jiwa, sekitar 2012 sekitar 800 orang. Kemudian dilanjutkan lagi pada tahun 2003 SARS juga, itu yang waktu itu terkenalnya dengan di Indonesia itu masuk dengan flu burung. Jadi kalau kita lihat memang gejalanya ini sangat variasi sekali. Boleh dibilang orang batuk pilek biasa pun boleh dikatakan bisa kita curigai. Makanya ada muncul istilah ODP, OTG dan lain-lain lah itu. Ya, kalau lihat gejalanya hanya satu yang kadang kita agak ini, gejalanya kadang diare akan muncul. Gejala yang lain muncul bisa ras itu akan muncul, jadi seperti kayak alergi. Sudah berapa kali saya dapati, bahkan kasusnya menimpa rekan sejawat juga, seorang dokter umum juga. Dia tidak ada keluhan batuk pilek dan lain-lain, keluhannya ialah diare dan demam saja. 2 hari hilang, setelah diperiksa ronsen tidak ada kelainan, dengan lab juga tidak menunjukkan banyak kelainan, tapi saya curigai karena kontak eratnya ternyata betul positif. Ada juga kasus saya pernah dapati karena dari kulit. Jadi gambarannya seperti gambaran alergi saja, namun setelah riwayat kontak pun tidak terlalu jelas juga, hanya tinggal di Jakarta. Karena ada gejala demamnya, ya kita periksakan ternyata betul positif juga. Loh, kenapa bisa demikian ya? Jadi kalau kita lihat, virus ini menempel pada reseptor ACE. ACE itu yang letaknya bisa di mukosa, di nasofaring, lambung, usus, bahkan kulit, kelenjar limfe, sumsum tulang, dan lain-lainnya, sehingga memang bisa menimbulkan gejala yang sangat bervariasi. Oke, slide ini kasus dunia pada saat ini per tanggal kemarin ya, 16 Juni pastinya, on slide. Itu sudah tembus angka 8 juta lebih, 8.056.000. Dan Indonesia sendiri per tanggal kemarin, on slide belum berubah. Kemarin Indonesia itu totalnya 40.400, jadi naik 1.106. Tapi ini ialah kumulatif semua daerah pastinya, dengan angka meninggalnya juga bertambah kemarin 33 orang. Tapi seperti tadi sampaikan Bupati juga bahwa memang angka sembuhnya alhamdulillah juga bertambah. Kenapa fenomenanya seperti ini, baru angka sembuhnya belakangan muncul? Ya, jadi pertama kali memang pasti penyakit itu halo?
Cukup jelas suaranya, Bu? Jelas, dokter. Jelas ya. Jadi penyakit ini memang pertama kali menjadi boom itu karena ada kasus yang mati pastinya, ada kasus meninggal. Sehingga akan trennya terlihatnya bahwa kasus kematian fatality rate-nya akan tinggi dulu. Namun kalau kita melihat dari acuan Wuhan, kita selalu melihatnya dari Wuhan karena yang pertama dan punya pengalaman, ternyata tidak demikian. Kasusnya ini 5% ya masuk critical ill, 2,5% angka kematiannya, kemudian 20% ya kasusnya berat, 80, 70 sampai 75% kasusnya ringan. Jadi betul sekali memang kalau semakin ke sini akan terlihat bahwa yang kasusnya ringan ataupun tanpa gejala ataupun nanti sembuh itu akan lebih banyak daripada kasus yang meninggal pada akhirnya. Slide-nya belum berubah ya. Terus lanjut lagi belum berubah. Saya sampai di background-nya. Nah, kejadian-kejadian seperti tadi itu outbreak ini pasti menimbulkan shock, health shock pada setiap orang, di mana yang aktivitasnya tadi kita bisa bebas, ketemu orang tanpa masker, kemudian bisa piknik, bisa apa segala macam bersama-sama, tentu akan semuanya berubah. Apalagi berita pertama kali ialah angka kematian, orang diisolasi 30 hari, nggak bisa ketemu keluarga segala macam. Tentu saja ini menjadikan health shock bagi banyak orang, dan termasuk pun pada pembuat kebijakan yang berdampak pada semuanya. Hal wajar pada suatu penyakit baru, kemudian pengetahuan yang terbatas penyakit tersebut, tentu saja baru Januari, kemudian kita baru outbreak kemarin di bulan Maret, tentu saja itu suatu yang sangat merubah persepsi kita selama ini. Nah, setelah menjalani ini 3 bulan kita PSBB, tentu saja tidak bisa kita seperti ini terus. Harus ada adaptasi perubahan untuk mensikapinya. Kalau kita mau contoh seperti pada kasus outbreak pertama kali di Indonesia itu flu burung. Akhirnya protokol-protokol tentang penanganan peternakan dan lain-lain berubah. Itu akan merubah pola akhirnya kita beternak. Yang kedua, kita ambil contoh lagi ketika terjadi outbreak cacar dulu. Dulu mungkin banyak yang enggak ini. Cacar begitu juga akhirnya berubah. Nah, jadi pasti akan berubah, butuh adaptasi dalam menyikapinya. Slide. Nah, tadi di awal sudah sempat saya sampaikan bahwa karena ini suatu penyakit baru, maka saat ini belum ada terapi yang spesifik untuk COVID-19. Slide. Jadi kalau kita lihat, berbeda memang dengan kasusnya seperti pada kasus cacar air. Cacar air juga satu virus, tapi kemudian ditemukan obatnya sehingga tidak merubah banyak kebiasaan. Berbeda dengan COVID-19 ini, yang sampai sekarang memang belum ditemukan secara spesifik obat-obat yang bisa ada. Kalau mungkin yang sudah tersebar, ada kloroquine, kemudian ada azitromisin, antivirus, oseltamivir, kemudian baru-baru kemarin BNPB juga melaunching. Semua masih belum menunjukkan suatu spesifikas yang jelas sebenarnya. Jadi semua masih dalam tahap uji coba yang mau tidak mau kita gunakan ketika pandemi ini terjadi. Jadi di Jakarta ini kayak saya di Wisma Atlet, saya menggunakan regimennya kloroquine, hidrokloroquine, oseltamivir untuk antivirusnya, kemudian ditambahkan dengan vitamin C. Dari 4.000 pasien, kami sudah memulangkan 3.000 sekian. Bisa pulang dengan regimen tersebut. Walaupun di center-center lain juga banyak yang menggunakan bentuk lain, tapi alhamdulillah juga hasilnya juga bagus juga. Terus kita dengar sekarang ada yang menggunakan herbal dan lain, ya bisa saja digunakan, tapi karena belum ada penelitiannya, kedokteran belum menggunakan itu. Mungkin sebagai pendamping bisa saja, tapi belum sebagai yang utama. Slide. Nah, kalau yang sekarang dengan era ini juga ternyata manusia-manusia Indonesia itu pada alhamdulillah kreatif sehingga banyak melakukan pengembangan. Jadi ilmuwan Indonesia itu pada kreatif sehingga dalam kondisi sekarang
mau tidak mau akhirnya orang dipicu untuk concern dalam bidang kesehatan, pengembangan teknik, seperti pengembangan ventilator mekanik yang dulunya kita banyak mengimpor, sekarang dari universitas ternama mengeluarkan ventilator mekanik. Penelitian berkembang jadi genome sequencing. Kita terpicu untuk membuat penelitian untuk vaksin dan lain-lain yang dulunya sebenarnya kurang. Kemudian untuk praktek pun kita beradaptasi. Jadi praktek dokter sendiri mengurangi tatap muka. Jadi bukan hanya dokter yang menahan, tapi pasiennya pun juga menahan datang, sehingga berlakulah adanya sekarang namanya telemedicine. Kemudian untuk mengurangi juga kontak, karena kita tidak tahu mana yang pasien COVID, mana yang tidak, adalah kita gunakan robotik, USG guide, kemudian robotik surgery, dan lain-lain sebagainya. Slide. Ya, slide sekali lagi. Mbak Valen, terima kasih. Nah, ini saya mengambil data ini dari Perhimpunan Kesehatan Masyarakat. Jadi ketika yang mesti kita perhatikan, mesti kita waspadai, ialah mereka sudah mewarning kita apabila PSBB dilonggarkan, maka prevalensinya akan naik 1,6 kali. Bukannya kita bersuzon, tapi tidak. Dengan ini diharapkan tidak hanya pemerintah, tidak hanya kesehatan, tetapi masyarakat juga bisa melihat bahwa begitu ini dibuka, jangan berpikir kita langsung euforia segala macam, bukan. Tapi ini di warning kita, kalau kita melonggarkan kembali, kemudian protokol kesehatan tidak dijalankan, maka resiko akan terjadi lagi peningkatan sebenarnya 1,6 kali. Oke, slide. Mohon slide-nya. Nah, ini tadi sempat diungkit oleh Bu Bupati tentang shifting paradigma. Jadi tadi sudah saya terangkan juga bahwa ketika shock kesehatan ini terjadi, mau tidak mau akan muncul protokol kesehatan, akan dilakukan suatu kontrol di bidang kesehatan yang ketat dalam rangka melindungi masyarakat. Tentu saja ini akan menjadikan terjadinya new normal. New normal jadi berbasisnya dari ini, yang kemudian akan berimbas terbentuknya new behavioral. Jadi personal hygiene, kesadaran orang akan meningkat, yang tentunya setelah kalau dilanjutkan terus akan terbentuk suatu kebudayaan baru. New mission, new fashion pasti akan berubah. Slide. Mohon slide. Nah, ini kita lihat kriteria WHO sendiri tentang new normal. Jadi ada 6 kriteria bagi yang ditetapkan oleh WHO bagi negara yang ingin menerapkan tentang new normal. Yang pertama ialah terbukti bahwa transmisi COVID-19 telah terkontrol. Yang kedua, kapasitas sistem kesehatan mampu untuk mendeteksi dan menguji. Jadi tracing tetap harus berjalan. Yang ketiga ialah mengurangi risiko wabah pada tempat yang berisiko tinggi. Yang mana aja itu? Fasilitas kesehatan pastinya, rumah lansia, pusat-pusat pemukiman yang padat, itu sudah pasti. Itu risiko-risiko lokasi yang tinggi. Kemudian upaya pencegahan di tempat kerja, sekolah, dan lain-lain. Nah, pasti ini teman-teman, anak-anak muda ini tidak mungkin tidak akan pergi kerja atau sekolah, ini tidak mungkin. Pasti akan dan butuh penyesuaian kembali. Kemudian risiko penyebaran kasus yang dari luar, yang imported, itu dapat dikendalikan. Nah, yang terakhir ini memang masyarakat sepenuhnya diedukasi serta ikut berperan dalam diberdayakan dalam transisi. Jadi tidak mungkin pemerintah saja, tapi butuh seluruh elemen masyarakat. Pastinya di sini generasi muda yang aktif banget dengan gadgetnya untuk melihat perkembangan. Slide. Nah, kita melihat satu-satu. Mohon slide. Slide ini belum masuk ya. Nah, tadi statement yang pertama itu tentang terbukti transmisi terkontrol. Bagaimana kita tahunya? Nah, kita tahunya itu mesti kita pahami dulu ada istilah RO dan RT. Jadi RO itu jumlah infeksi baru yang berpotensi ditularkan oleh seorang penderita pada masa awal penularan. Nah, kemudian ada RT. RT itu angka reproduksi pada waktu tertentu. Ini yang kita gunakan untuk melihat infeksi itu terus berkembang meluas atau terkontrol. Di sini sudah terlihat.
Jadi kalau artinya lebih dari 1, berarti infeksinya masih berkembang, meluas. Kalau artinya kurang dari 1, berarti transmisinya sudah lebih lambat atau terkendali. Nah, kalau kita lihat, pada awal COVID ini, artinya itu sekitar 3-4. Nah, memang lebih dibandingkan dengan influenza biasa yang cuma 1,4, 1,7. Berarti daya penularan transmisinya memang sangat luar biasa sekali, 3 kali lipat. Sehingga perlu banyak protokol yang mesti diterapkan untuk mencegah penularannya. Slide. Nah, kita akan lihat penyebaran arti COVID-19 di Indonesia. Kita lihat DKI masih di atas 1, Jawa Barat sudah 1, sudah masuk biru dia. Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi, dan lain-lain, itu sebagian, boleh bilang sebagian masih ada yang merah. Ini data yang saya terima terakhir, menunjukkan gambaran seperti ini. Bahkan kalau lihat Gorontalo tuh masih jauh sekali, masih hampir 2 ya artinya. Tapi kalau Jakarta, Jawa Timur sudah 1 sekian semua itu sepertinya. Slide. Nah, ini kembali saya indikan bahwa kriteria WHO transmisi bahwa negara telah berhasil mengendalikan transmisi dengan kriteria tadi. Nah, jadi dipertimbangkan artinya tersebut, kapan bisa kalau artinya sudah kurang dari 1 yang konsisten dalam jangka waktu selama 14 hari. Artinya di sini transmisi terbukti terkendali sehingga bisa dilakukan dengan mulai namanya transisi atau pengurangan PSBB. Nah, slide. Nah, ini kalau misalnya transisi, apa saja persiapan yang harus dilakukan, yang harus secara matang dipersiapkan. Yang pertama pasti sarana prasarana yang harus mendukung. Kemudian, nah ini tracing yang tetap harus selalu dilakukan, yang memang dilakukan secara konsisten dan terus menerus ya. Kemudian kesadaran dan disiplin gaya hidup masyarakat. Jadi bukan hanya pemerintah yang terus-terus menyampaikan hayo, tapi masyarakatnya pun juga harus disiplin dan merubah gaya hidupnya. Kemudian baru kesiapan kapasitas sistem kesehatan. Jadi saya rasa Bupati sudah mempersiapkan semua di sana, berapa jumlah kapasitas pasti sudah dihitung sekali sehingga kalau dilihat terkendali tadi bisa turun. Berarti artinya sudah bagus itu tadi. Slide. Mohon slide. Nah, kayaknya terlalu kurang, mundur 1 kali. Jadi ada pencegahan penyebaran di tempat kerja. Kalau yang ditampilkan ini pencegahan di kendaraan umum, karena kita tahu mau tidak mau, tidak setiap orang punya kendaraan pribadi, mau tidak mau pasti akan naik kendaraan umum. Apalagi kalau dari teman-teman yang generasi muda yang masih sekolah, masih kuliah, balik ke kampusnya, ya pasti ada protokolnya yang harus taati ketika di kendaraan umum. Apa saja, ya ini kayak masker, tetap menjaga 1 meter jarak, hindari menyentuh dan hindari menggunakan ponsel dan lain-lain. Nah, di sini ada menjauhkan dari orang yang batuk atau bersin. Berapa jauh sih orang batuk atau bersin ini bisa menularkan? Jadi kalau kita bicara saja, memang sebenarnya droplet kita itu akan keluar sekitar hampir 1 meter. Tapi kalau batuk atau bersin berapa jauh? Ada yang mengatakan 2,5 meter, ada yang mengatakan 3 meter. Nah, kebayang kalau kita ada di dalam suatu sarana transportasi yang tertutup, nah bisa-bisa banyak orang yang terkena. Di sini namanya tanggung jawab sosial kita. Jadi tanggung jawab kita bukan hanya orang lain kita minta, tapi diri kita sendiri pun sebagai orang muda punya tanggung jawab menjaga jangan sampai kalau kita sakit kita menularkan ke banyak orang. Slide. Mohon slide-nya. Nah, ini sama kalau di pasar atau tempat belanja bagaimana menggunakan masker, sama pasti masker jarak 1 meter. Hindari menyentuh wajah, hidung, mulut selama berbelanja. Kenapa sih hindari wajah, hidung, mulut? Ya karena di sini mukosa tubuh yang terbuka sehingga virus tersebut mudah hinggap dan bereplikasi di dalam mukosa tersebut. Dan kalau tadi kita lihat di slide awal saya, ada ACE2 reseptor, nah di sini tempat-tempatnya sehingga virus tersebut mudah untuk bereplikasi di sana. Slide. Mohon slide lagi. Nah ini kalau kita ke tempat makan, bagaimana sikap kita, atau tempat makan juga bagaimana restoran.
Di sini katakan wajib menggunakan masker, sarung tangan plastik saat mengolah atau menyediakan makanan, jaga kebersihan, hand sanitizer, jaga jarak, membeli makanan atau bawa pulang. Nah, ini kalau lihat tempat makanan, saya yakin di Purbalingga sudah melaksanakan itu semua. Mohon maaf Bupati, saya belum sempat ke sana nih, walaupun kawan saya yang di sana. Slide. Nah, ini pencegahan setelah bepergian keluar. Ini yang sebenarnya kita semua betul-betul harus merubahnya, karena kebiasaan kita pulang dari luar ke rumah itu jarang kita lakukan, langsung mandi, ganti baju segala macam itu jarang. Rata-rata kita ya masuk dan cuma duduk-duduk langsung. Nah, ini akan merubah pola perilaku kita yang akibat berubah budaya kita. Kenapa membuka alas kaki, menyemprot desinfektan, buang sampah atau peralatan tidak digunakan, tidak menyentuh apapun di dalam rumah pas ketika sampai. Nah, ini melepaskan pakaian, segera mandi, ini sebenarnya kebiasaan yang harusnya sudah kita lakukan dari dulu, namun dengan corona ini kita diingatkan kembali, inilah yang paling sehat seharusnya kita lakukan. Saya cerita, saya punya pengalaman rekan sejawat seorang dokter paru. Kebetulan bukan era COVID ini, sekitar 2006 kejadiannya, yaitu kami sama-sama masih sekolah spesialis, dia suka pulang ke rumah tanpa mengganti bajunya. Sedangkan kami sedang menghadapi pasien-pasien TB. Ternyata kebiasaannya itu berimbas pada anaknya 2 orang terkena TB. Jadi sebenarnya bukan untuk COVID ini saja, tapi untuk semua keadaan memang sebaiknya ini yang dilakukan. Slide. Nah, jadi kalau dikatakan new normal ini apa, nah kita bisa lihat semuanya sederhana. Kalau pulang langsung mandi, kemudian selalu pakai hand sanitizer, transportasi menjaga jarak, terus waktu di kantor sederhana ketika jaga jarak di kantor, di pasar, di tempat keramaian. Nah, yang terakhir ini, kalau memang kita merasa tidak enak badan, flu, ini tanggung jawab kita, jangan memaksakan diri. Karena belum tentu itu cuma flu biasa dengan era pandemik ini. Tetap kita harus pikirkan bisa jadi itu corona. Nah, slide lagi. Mohon slide. Ini kemarin saya berangkat ke Surabaya bersama tim dari Wisma Atlet bersama Kapuskes TNI untuk melihat kondisi Surabaya sekaligus sharing pengalaman. Saya pikir dari saya cukup sekian. Terima kasih waktunya. Terima kasih Bupati, pejabat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Dr. Arif Riyadi Arifin atas materi informatif yang telah disampaikan. Kemudian acara selanjutnya adalah masuk ke pemateri berikutnya selaku narasumber yang ketiga. Beliau merupakan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga yang terhormat Dr. Hanung Wikantono MPPM. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian, yang terhormat Ibu Bupati Purbalingga, Bapak Sudirman selaku Kepala BNN, teman-teman Kepala OPD, dan teman-teman semuanya yang berkesempatan hadir di pagi hari ini. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal menambahi Dr. Arif tadi, tentang konsep new normal, khususnya persiapan Kabupaten Purbalingga menghadapi hal itu, sesuai dengan yang diinstruksikan oleh Gubernur melalui Ingup nomor 2 tahun 2020. Baik, mulai saja slide-nya. Yang diambil pertama adalah yang dunia, yang grafik yang mulai melandai. Jadi kenapa kita harus new normal, kenapa harus kita kembali kepada tatanan baru di mana kita berkegiatan agar produktif, tetapi dengan memperhatikan dan disiplin terhadap protokol kesehatan yang tadi juga sudah disampaikan oleh Dr. Arif. Jadi
kita di berbagai belahan dunia itu selama 3-4 bulan ini, walaupun kasusnya itu awal-awalnya terus meningkat, sekarang ini sudah mulai melandai, baik di Jerman, Rusia, di Italia, Spanyol, itu ada datanya di sana. Kemudian nanti akan saya tunjukkan kenapa sih harus new normal, kenapa sih kita harus trade off antara pembatasan ini mulai dilonggarkan dengan protokol kesehatan yang diimbangi, karena di sana kita berkepentingan kalau pembatasan ini terus diperketat, nah nanti akan mempengaruhi terhadap ekonomi, bahkan bisa terjadi resesi. Tetapi kalau tidak diperketat juga, itu kesehatan kita juga nanti akan dikhawatirkan akan terjadi gelombang baru. Monggo ini yang slide yang gelap itu yang ada grafik gambarnya saya bikin kontras. Slide berikutnya Mas, nanti satu persatu, nanti ada yang melompat, kita singkat saja hanya nambahi supaya nanti bisa lebih jelas. Slide berikutnya yang grafik dunia itu yang mulai normal, mulai melandai. Yang gelap. Hanya menunjukkan gambar-gambar, nanti saya ada kaitannya. Terus kaitannya bagaimana dengan Kabupaten Purbalingga. Nah, jadi think globally, kemudian kita act locally, seperti apa. Mohon maaf sebentar, jadi intinya nanti adalah bahwa kita pun dari basis data yang rigid di lapangan, dari puskesmas, dari desa, kita bisa menunjukkan bahwa seperti tadi disampaikan oleh Ibu Bupati, kasus positif kita memang awalnya luar biasa naik karena ada klaster goa, tapi kemudian beberapa hari terakhir, bahkan bisa dianggap seminggu atau 10 hari terakhir ini sudah tidak ada penambahan, dan kesembuhannya terus meningkat. Nah, dari grafik itu juga nanti akan ditunjukkan ini evidence base, manakala nanti terjadi equilibrium yang positif itu landai, kemudian yang sembuh itu mendekati sampai cross di sana, berarti yang positif sudah pada sembuh, maka itulah yang disebut Ibu Bupati, nanti kita ke sana tatanan luar. Ini sedang tahap-tahap persiapan. Terus nanti persiapannya apa? Nanti juga akan kami sampaikan. Kita lanjutkan sambil menunggu gambar. Sebetulnya grafik ini bisa mengatakan segalanya, jadi evidence base ini perlu, kenapa kita harus persiapan new normal, kenapa kita mempersiapkan, kenapa kita boleh melonggarkan dan sebagainya, itu berdasarkan evidence base untuk tatanan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Purbalingga. Kita prinsipnya untuk new normal ini adalah bahwa kita sekarang ini hidup mau tidak mau dilingkupi oleh yang namanya virus corona ini di planet bumi ini. Jadi ya sudah, kita berdampingan, tetapi apa yang harus kita lakukan supaya tetap produktif? Protokol kesehatan itulah yang harus kita lakukan. Tadi disampaikan protokol kesehatan itu secara sederhana, tapi secara teoritis kenapa sih protokol kesehatan itu perlu dilakukan? Karena pertama, kita akan memutus 3 mata rantai. Satu adalah agent. Agentnya itu jelas ada, itu tidak sementara WHO pun menyatakan bahwa agent ataupun virus ini ada di sekitar kita. Kemudian inang itu inang yang memungkinkan, memenuhi syarat ya, mungkin dia dengan komorbid, mungkin lansia, mungkin ibu hamil, mungkin anak-anak yang rentan, ya, mungkin yang tidak pakai masker, mungkin yang tidak cuci tangan. Ya, ini inang yang potensial istilahnya di situ. Dan yang ketiga adalah lingkungan yang kondusif, nah, yang uyel-uyelan, kerumunan, ya, kemudian tidak physical distancing, itu kita putus mata rantainya. Nah, itu ada semua, alhamdulillah. Nah, ini gambarannya di dunia itu seperti itu. Kita mencermati loh, Purbalingga kok juga seperti itu nanti kalau melihat gambarnya. Maka kita persiapan. Lanjut, Mas. Bawahnya. Nah, walaupun kalau Bapak Ibu, saudara-saudara itu melihat juru bicara gugus tugas COVID-19 di pusat sana,
Indonesia itu terus meningkat, sekarang bahkan melebihi 40.000. 40.000. Yang positif itu bila dibandingkan negara ASEAN ya. Tetapi kita tidak perlu berkecil hati. Kita pemerintah daerah juga ketat menjaga ini, melihat dengan apa saja yang dilakukan oleh Ibu Bupati kita, instruksinya kepada kami semua OPD untuk mendukung ini melawan COVID ini. Lanjut yang bawahnya, nah ini menarik, tadi juga disampaikan oleh Dr. Arief. Yang merah itu grafik, yang atas itu status kesehatan, yang bawah itu kondisi ekonomi atau resesi. Yang merah itu adalah tanpa pembatasan. Tadi dijor, bahasa Banyumasnya itu kalau dijor kelawar gimana? Tanpa pembatasan. Maka kasus-kasus kesehatan kita atau infeksi menular dari COVID ini akan terus meningkat tuh, seperti itu yang merah di atas. Ya. Tetapi kalau kita lihat di bawah, apabila tidak ada pembatasan, itu resesi ekonomi hanya sedikit saja. Jadi ekonomi berjalan, oke lah, kesana. Tapi untuk status kesehatan kita juga memprihatinkan seperti itu. Itu kasusnya yang di merah itu. Nah, kemudian yang biru itu dengan pembatasan. Dengan pembatasan yang biru di grafik atas itu, status kesehatan kita baik. Infeksi terkontrol, tidak kematian, morbiditas dan mortalitas terkontrol, tetapi ya itu di panah biru yang bawah itu adalah resesi kita. Ya, bagaimana ini? Padahal kita butuh pendapatan, pemerintah kabupaten, pemerintah pusat itu butuh ekonomi bergerak secara mikro maupun makro, maka mau tidak mau kita trade off ini yang tadi saya bilang. Kegiatan terus berjalan, the life goes on, tetapi harus ada kondisional tertentu ya, yaitu protokol kesehatan. Lanjut langsung ke Kabupaten Purbalingga saja, menyikat waktu karena ini kita lihat bagaimana grafik Purbalingga, ini Jawa Tengah seperti itu. Nah sekarang Purbalingga. Nah kondisi terakhir ini baru kemarin. Kalau yang terakhir itu ada itu yang gambar nanti di satunya lagi yang grafik itu peta yang dari ini baru kemarin itu masih 13 yang dirawat, tetapi sekarang 12. Yang sembuh adalah 40. Nah, nih 46 sudah sembuh dari 59, sisanya 12 masih dirawat. Yang meninggal cuma 1 dari awal, mudah-mudahan tidak tambah lagi, jadi dari 1 ini mandai terus ini seperti ini. Nah, ini yang tadi disampaikan oleh Ibu Bupati, kasus kita sudah seminggu lebih ini tidak ada penambahan, 59, yang nambah malah yang sembuh. Nah, grafiknya seperti apa? Kita lihat grafiknya, Mas. Kita lihat grafiknya yang sebelah tadi, yang itu tadi, mohon maaf saya dibolak-balik karena kita update data, ya. Yang grafik, yang itu yang kanan, nah kanan, ya. Nah itu bawahnya. Slide bawahnya lagi terus. Nah, bawahnya lagi. Nah, ini yang disampaikan oleh Ibu Bupati. Kita amati yang merah. Itu adalah yang positif, Pak Dirman, Bapak Ibu sekalian. Awalnya itu perlu 2 bulan hanya kasus 4-6 itu. Tetapi begitu ada klaster Goa, dia langsung escalating naik sampai 32, 40, 50. 54 sampai terakhir itu 59 bersama dengan kita tracing ya, kontak tracing bersama keluarganya, tetapi beberapa hari ini melandai. Sementara yang sembuh, yang hijau itu pertama lambat, tapi semakin kesini semakin naik. Dan nanti kalau kita teruskan harapannya dengan variabel tertentu dan upaya kita maksimal, masyarakat disiplin terhadap protokol kesehatan, maka yang merah akan ketemu yang hijau di sisi kanan nanti. Disitulah equilibrium yang Ibu Bupati dan kita semua harapkan, positifnya tidak nambah dan sembuh semua, maka tatanan normal akan kita berlakukan secara masif di Kabupaten Purbalingga. Itu. Terus apa yang akan kita lakukan? Itu langsung ke bahaya COVID-19, Mas, yang bahaya COVID-19, Mas. Slide yang bawah. Ini percepat Purbalingga tadi. Terus yang bahaya COVID-19 biar cepat. Nah, kenapa kita perlu protokol kesehatan? Nah, ini agen yang potensial. Agentnya itu adalah ya kumannya itu ada semua. Kita mau tidak mau.
WHO pun menyatakan seperti itu. Terus inang yang rentan itu di situ ada. Kelompok usia, jenis kelamin, beberapa penyakit kronis, dan lingkungan yang kondusif. Batuk-batuk tidak pakai masker, bersin, kemudian juga padat uyel-uyelan, ya, tidak disiplin di pasar di mana ya. Itulah yang akan kita putus mata rantainya melalui protokol kesehatan. Pertama, agent yang potensial supaya tidak ke inang yang rentan, maka kita membatasi. Makanya anak-anak, orang tua yang lansia dan lain sebagainya kita batasilah perjalanannya. Pakai masker seperti itu. Penyakit yang menderita penyakit kronis ya jangan sampai, kalau tidak perlu juga tidak usah berpergian. Kemudian lingkungan yang sangat berpengaruh ini. Nah, lingkungan ini juga kita harapkan bagaimana kita bisa menjaga jarak, ya, terus perilaku hidup bersih dan lain sebagainya. Dan yang terakhir kita lihat apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Bupati bersama jajaran tim gugus tugas COVID-19 ini adalah yang terakhir mulai pencegahan primordial di bawahnya. Pencegahan primordial, pencegahan primer, dan juga pencegahan sekunder di bawahnya. Nah, primordial yang ada Ibu menerbitkan surat edaran, perbuk, termasuk ada ingub, itu yang pencegahan primordial. Di bawahnya apa ya? Apa di atasnya? Terus, nah ini bawahnya lagi. Nah ini Ibu sudah lakukan, tim gugus tugas COVID kita lakukan, upaya-upaya kita. Perda, perbuk, surat edaran, termasuk ingub, itu pencegahan primordial. Kemudian kita juga mengupdate informasi untuk gaining data, basis data, pesan-pesan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat melalui ini, Instagram, Facebook, Twitter, medsos lah. Kemudian kita lakukan pencegahan primer. Nah, pencegahan primer, lanjutnya Mas. Ini juga sudah dilakukan. Kita sampai Ibu Bupati itu naik mobil apa kemarin itu, penyemprot firefighter itu pemadam kebakaran ya, untuk demi mensosialisasikan tentang jaga jarak, pakai masker, PHBS, cuci tangan sebelum dan sudah kegiatan sudah dilakukan. Kemudian perlindungan spesifik, Ibu juga melalui APBD, melalui dana TT, melalui DID, itu penggunaan APD memenuhi ini. Kemudian suplementasi, ada ruang isolasi baik di rumah sakit, di Gambarsari, di rumah-rumah, bahkan terakhir di gedung Korpri maupun di Munjulur, ini semuanya sudah dilakukan, pencegahan primer. Kemudian pencegahan sekundernya. Lanjut Mas, sekundernya. Rapid test, Ibu melakukan, bahkan sekarang pemerintah kabupaten melalui gugus tugas COVID yang dipimpin Ibu, pesan 1000 lagi sudah datang. Rapid test ini kita sudah 754 rapid untuk massal, yang massal di samping untuk tracing. Kalau tracing sudah 2000 lebih, 245-an, 2405-an kita sudah melakukan rapid dengan hasil reaktif 32, dan alhamdulillah semuanya swabnya negatif Ibu, Bapak Sudirman dan Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Terus diagnosis lab itu PCR, TCM itu kita lakukan. Pemberian obat kita juga kemarin beli oseltamivir dan lain sebagainya. Pencegahan sekunder. Kemudian ada pencegahan tersier yang terakhir, yang slide berikutnya, Mas. Nah ini ada jaring pengaman sosial, perlindungan terhadap status gizi dan lain sebagainya. Terus evidence, terakhir lagi evidence hasil rapid test kita. Ke atas Mas yang tabel, ke atas yang hasil rapid test. Masalahnya sekilas saja untuk evidence bahwa teman-teman biar tahu bahwa kita sudah melaksanakan berdasarkan basis data landai. Di luar sana seperti apa? Pakai screening dengan rapid test massal. Itu hasilnya yang di atas, yang tabel, yang ada pasar, ada apa itu. Ya, supaya teman-teman tahu yang pasar, yang apa itu, yang terus di atas Mas, di atas bukan di bawah. Hasilnya ini terakhir menunjukkan, nah ini 28, 29, dan kita terus, tidak hanya di situ, ada yang belum kecapai, nanti ada pasar Kejobong, pasar Karangmoncol, terus di institusi apa namanya OPD, nah, kemarin
pas paparan dengan Ibu untuk persiapan new normal dengan kalangan pariwisata, itu polisi-polisi yang di garda depan juga akan kita tes. Itu hasilnya. Ya. Itu belum masih data 657, kita 754, reaktif 32. Ya, seperti itu. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, apa yang dilakukan oleh Kabupaten Purbalingga melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang dipimpin oleh Ibu Bupati. Mudah-mudahan upaya ini dibarengi dengan kedisiplinan masyarakat kita semua agar patuh, ya, comply with atau ya patuh terhadap protokol kesehatan itu tadi. Pakai masker, jaga jarak, ya, selalu perilaku hidup bersih dan sehat, cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas, baik pakai air mengalir pakai sabun, hand sanitizer. Ya, kemudian kalau nggak perlu juga nggak usah yang berkerumun, dan tentunya jaga kesehatan. Mohon maaf apabila hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Dr. Hanung Wikantono atas informasi mengenai rangkaian kegiatan mengenai pandemi COVID-19 yang terjadi di Kabupaten Purbalingga. Baik, sebelum memasuki narasumber yang terakhir, perlu saya ingatkan untuk seluruh peserta dapat memberikan pertanyaan melalui via chat agar nanti bisa dijawab oleh beberapa narasumber kita. Baik, selanjutnya untuk narasumber yang terakhir, kepada yang terhormat Bapak Sudirman SAG MSI selaku Kepala BNN Kabupaten Purbalingga, kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Valen. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Bupati, Ibu Diah Hayuning Pratiwi SEB Ikon MM. Alhamdulillah Bu, ya kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Mudah-mudahan efek dari kegiatan ini juga besar ya untuk menyelamatkan milenial kita, ya, baik dari COVID maupun dari narkoba sebagai tusi kami. Kami merasa sangat melihat keseriusan Ibu ya dalam penanganan masalah COVID dan juga narkoba, sehingga beberapa kegiatan-kegiatan yang narkoba yang terkait dengan tusi kami merasa terbantu dengan kegiatan Ibu, baik dari Dinas Kesehatan, dengan Kesbangpol, juga dengan Forkompinda. Ya, kami sampaikan juga kepada Bupati bahwasanya kegiatan sisi hukum juga kita telah koordinasi dengan baik dengan Kejaksaan, Pengadilan, dan juga dengan Polres, sehingga permasalahan narkoba keseriusan kita bersama insya Allah ke depan ya, penekanan daripada kasus penyalahgunaan dan korban insya Allah dapat kita tangani bersama-sama. Kami sampaikan ke Ibu juga akibat daripada kegiatan yang bersama kita lakukan selama ini dengan sosialisasi yang bersama kita lakukan, ternyata masyarakat sudah mulai peduli dengan penyalahgunaan narkoba ini untuk dihindarkan, dan beberapa korban-korban dari Kabupaten Purbalingga ini masih nyala ya langsung ya. Ya ini jadi kalau korban yang sudah menyalahgunakan narkoba ada yang datang juga ke BNN Bu. Sekitar 29 orang yang sudah direhabilitasi di BNN kita ya. Ini menunjukkan kegiatan kita yang selama ini bersinergitas dapat dirasakan masyarakat, dan masyarakat sekarang melaporkan kegiatan atau melaporkan penyalahgunaan narkoba tidak sungkan-sungkan dan memang free gratis di BNN. Mudah-mudahan informasi ini kami sampaikan kepada generasi milenial yang hadir pada hari ini ya, dapat diteruskan kepada keluarga kita, masyarakat sekitar kita, supaya bagi pecandu, penyalahguna supaya mau direhabilitasi, dan kalau ada indikasi sebagai peredaran, ini mohon dilaporkan ke kami juga supaya ada tindakan hukum dari kita. Baik adik-adik, para generasi milenial, saya terima kasih juga pada Pak Anung ya, pada Dr. Arif yang sudah turut serta berperan dalam kegiatan pada pagi hari ini yang telah membahas COVID. Nah, situasi COVID ini kami melihat ya peredaran narkoba masih kuat. Jadi milenial ini kan 2045 kita udah menuju Indonesia emas ya, bonus demografi yang besar nanti akan terjadi di sana. Nah, dengan adanya bonus demografi ini bukan berarti tantangan kita semakin kecil, tidak, malah sebaliknya, tantangan kita besar.
Terbukti dengan tantangan besar ini, IT sekarang ini dengan suasana COVID ya, ini sudah sangat dekat dengan kehidupan. Tapi IT ini potensi penyalahgunaannya besar, sehingga peredaran narkoba juga dari IT. Dunia sekarang gerak cepat, tanpa batas. Informasi dari mana saja, kapan saja, dari siapa saja itu dapat diterima, baik buruknya. Nah ini untuk milenial harus siap, ya harus siap. Karena kalau Anda tidak siap dengan situasi perkembangan yang sudah menuju kepada milenial, kepada IT, kalau kita tidak siap, kita akan nanti ketinggalan. Dan penyalahgunaan narkoba salah satunya melalui IT. Nah, era COVID, peredaran gelap sangat tinggi. Ya, peredaran gelap pada era COVID, tapi peredaran gelap narkoba yang terungkap, kita melihat kalau beberapa kasus yang terjadi di bulan Mei ini saja, kita tahu ada 821 kg sabu diungkap di Banten. Ya, pada bulan Mei juga ada 421 kg sabu terungkap di Sukabumi. Dan ada juga di Cikarang 100 kg. Bahkan baru-baru ini di bulan Juni itu ada 50 kg ya sabu di Pekanbaru. Artinya suasana COVID yang saat sekarang ini merupakan perhatian daripada kita seluruhnya, tapi ternyata bandar sindikat tetap bekerja bagaimana caranya memasuki narkoba. Tidak tertutup kemungkinan Kabupaten Purbalingga generasi kita akan kena. Jadi dari pertemuan ini saya berharap nanti kita bincang-bincang lebih tajam ya. Saya berharap ada feedback, ada pertanyaan dari kawan-kawan generasi milenial supaya apa? Supaya Anda tahu tentang peredaran gelap narkoba dan juga tentang akibat dampak penyalahgunaan narkoba yang mungkin Anda sudah saya bekali beberapa saat. Tapi pada kesempatan ini kalau nanti ada sesuatu yang harus kita bicarakan, kita bicarakan. Ibu Bupati yang saya hormati, jangan untuk Anda adik milenial ya, kalau ada kasus peredaran yang kecil, itu tidak boleh kita pandang hal yang kecil. Karena dari yang kecil itu akan bisa berakibat yang besar. Nah saya mohon kepada generasi milenial, sekecil apapun peredaran gelap, atau penyalahgunaan narkoba yang terjadi yang Anda ketahui, harus ada solusi yang kita berikan kepada masyarakat, teman-teman, saudara, siapapun. Apalagi peredaran gelap. Karena yang kecil ini akan berdampak besar. Narkoba seperti itu. Dan modusnya sekarang ini bermacam-macam. Ya. Tadi yang saya sampaikan, itu met atau sabu. Ya. Kalau kita melihat, sabu itu banyaknya sebenarnya dari Tiongkok, ya, dari Cina. Tapi dari Tiongkok Cina ini saat sekarang ini sudah bergeser ke arah Timur Tengah. Padahal bahannya itu ada di Cina. Ada di Cina. Tapi sekarang modusnya melalui Timur Tengah. Jadi melalui Turki ya, melalui Turki nanti balik lagi ke Asia. Masuklah salah satunya ke Indonesia. Tidak tertutup kemungkinan ini akan masuk ke Purbalingga karena kemarin yang dari kasus 820 kg sabu itu salah satunya adalah dari Jawa Timur dan berkembang ke Jawa Tengah. Ini sudah dekat dengan Purbalingga. Nah, saya mengajak milenial supaya mengamati peredaran narkoba ini bukan berarti kita diam-diam saja, tapi ada suatu filter dari kita bersama supaya menjaga dan mengawasin daerah kita, ya jangan sampai daerah kita itu adanya penyalahgunaan narkoba, apalagi masuknya peredaran gelap narkoba di wilayah kita. Kita tahulah kalau ekstasi itu dulu, memang dulunya ya, kalau bicara dulu ya, ekstasi itu memang dulu dipakai sebagai obat, ya itu oleh perusahaan Jerman, Med, dan itu di Belanda sangat bagus kualitasnya. Tapi saat sekarang ini mau ekstasi atau sabu dan ini kimia, ya ini sudah banyak. Masuk ke semua negara, di Indonesia terutama, sangat banyak. Nah, saya ingin sharing sedikit tentang ganja, ya legalisasi ganja. Adalah kita tahu bahwasanya ada salah satu komunitas ya yang ingin melegalkan ganja. Nah ini adik-adik barangkali sudah dapat informasi tentang ada wacana legalisasi ganja dari salah satu komunitas ya. Saya berharap Anda jangan terpengaruh dengan informasi yang miring ini, ya. Karena apapun ceritanya, Indonesia berdasarkan
negara hukum, berdasarkan hukum. Jadi hukum kita di Indonesia itu masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, di mana ganja adalah jenis narkotika golongan 1. Dan siapa yang memiliki, menanam, menyimpan, dia akan kena pidana. Memang wacana legalisasi ganja itu telah masif di dunia. Kayak Thailand, ya sudah masuk dari sebagai pengobatan Thailand ya, tapi itu hanya untuk pengobatan. Nah, di Malaysia ini masih dalam pembelajaran sama mereka, ya sama pembelajaran apakah benar ganja ini bisa jadi obat. Indonesia tidak mengacu ke Malaysia, Indonesia tidak mengacu ke Thailand atau ke Belanda, tapi Indonesia mengacu kepada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Selagi undang-undang ini masih berlaku, itu kita terapkan. Jadi tidak ada kata tentang ganja ingin dilegalkan. Saya dari hal-hal yang saya sampaikan ini, intinya kepada generasi milenial ya, karena situasi COVID ini masih dimanfaatkan bagi sindikat untuk masuk narkoba, karena ya terus terang saja mungkin Anda milenial sudah mengetahui kenapa banda sindikat ingin masuk terus narkoba ke Indonesia. Jelas salah satunya adalah penelitian membuktikan 3,4 juta jiwa penduduk Indonesia adalah penyalahguna narkoba. 3,4 juta jiwa. Jadi ini besar jumlahnya, pangsa pasar yang menggiurkan bagi sindikat. Artinya di sini bagi sindikat tidak akan mau melepas ya bisnis dia yang sudah terjadi di Indonesia. Oleh karenanya kita harus memberikan kesadaran bagi generasi milenial akan bahaya dampak narkotika dan bagaimana gerak peredaran gelap sehingga kawan-kawan adik-adik milenial tahu, dan kita harus bisa memposisikan diri kita ya. Karena peredaran gelap narkotika ini sebagai pecandu, sebagai peredaran gelapnya, ini tetap terus ya masuk ke negara Indonesia. Saya berharap peran serta adik-adik generasi milenial mampu ya membuat sumbangsi bagi masyarakat kita, bagi generasi milenial sendiri, supaya tidak menyalahgunakan narkoba, dan kalau ada indikasi peredaran narkoba, tolong kerjasamanya. Laporkan kepada kita supaya ada tindakan bersama untuk mengungkap dan memutus jaringan-jaringan daripada peredaran gelap narkotika di wilayah Purbalingga. Keseriusan kita di pemerintah kabupaten, BNN dan Forkompinda ini kalau tidak dibantu oleh generasi milenial, kita juga akan sulit untuk menyelesaikan masalah narkoba ya di semua wilayah termasuk di Purbalingga. Saya tidak bicara kepada slide, saya rasa hanya sekedar ini saja yang saya sampaikan ya. Ibu Bupati, saya sampaikan tadi bahwasanya kerjasama kita dengan Forkompinda, dengan hukum, dengan medis sekarang sudah berjalan dengan baik. TAT itu tim asesmen terpadu. Di sini ada kejaksaan, ada Polres, ya, Polri ya, ada BNN, ada juga dari rumah sakit, dokter, tim medis dan tim psikiater. Kita sudah bekerja dengan baik, dan yang sudah kita lakukan TAT ada 20 orang ya, dan kami sampaikan dari 20 orang ini ternyata penyalahguna atau kasus yang terungkap 6 adalah Sinte itu tembakau gorila. Jadi adik-adik milenial, kami sampaikan kepada Anda bahwasanya perkembangan jenis narkotika jenis baru, salah satunya adalah tembakau gorila di Purbalingga sudah mulai. Bahkan kemarin di Tegal sudah ada kita temukan pabriknya, dan juga di Kabupaten Tegal ya, sama di Cilacap. Nah, ini indikasi ini ya mencerminkan bahwasanya Purbalingga udah mulai ya was-was gitu, karena sudah di sekitar kita sudah ada pabriknya. Jadi tembakau gorila ini sangat berbahaya. Adik-adik nggak tahu tentang tembakau gorila ini berdasarkan hukum. Kalau hukumnya itu masuk narkotika golongan 1. Jadi hukumnya tinggi. Walaupun dia harganya murah di peredaran, bisa dibeli dengan gampang, tapi ingat apabila Anda tertangkap, ini kasus tembakau gorila ini masuk ke dalam golongan narkotika golongan 1. Hukumnya tinggi, ya. Minimal 4 tahun penjara. Saya sampaikan hal ini kepada kita bersama untuk dapat menghindarkan diri kita, menyelamatkan diri kita dari ancaman bahaya dan narkoba. Selanjutnya, saya berharap juga kebersamaan kita milenial membantu Purbalingga dalam penanganan narkoba, dalam COVID, dalam segala hal yang bermasalah di sosial, ya. Karena kebersamaan kita ini sebagai ibadah dan juga insya Allah akan membuat hasil yang baik bagi pembangunan Purbalingga.
Saya kira demikian penyampaian saya, nanti akan kita kembangkan diskusi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Sudirman SAG MSc atas materi yang telah disampaikan. Baik, tiba saatnya bagi saya selaku moderator untuk membuka sesi diskusi untuk menggali materi lebih dalam lagi dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber. Sampai saat ini sudah ada beberapa pertanyaan ditanyakan dari para peserta. Pertanyaan yang pertama langsung saja dari Widadatul Ulia dari Unperba. Saya bacakan ya. Pertanyaannya adalah, jika kita melihat kasus di Kota Tegal, sebelum adanya new normal, Kota Tegal telah dikategorikan sebagai zona hijau. Namun setelah new normal, kasus COVID-19 langsung meningkat kembali. Pertanyaannya yang pertama adalah, apa yang mengakibatkan hal tersebut dapat terjadi? Kemudian yang kedua adalah, apa yang harus kami lakukan agar keadaan tersebut tidak terjadi di Purbalingga? Bisa langsung dijawab atau ditampung dulu? Oke, baik. Silahkan, Bapak. Atas pertanyaannya Mbak Ulia ya dari Unperba Universitas. Di sini ditanyakan tentang kondisi di Tegal. Di sana ketat, kemudian bahkan awal itu sudah melakukan lockdown, dan setelah dirasa aman maka diberlakukanlah new normal atau tatanan kehidupan baru bersama dengan virus corona ini. Tetapi kok ada kasus lagi kan seperti itu. Ini yang disebut dalam teori itu adalah second wave, gelombang kedua. Sebabnya adalah jelas bahwa di situ berarti masih ada peluang yang tiga unsur tadi, baik agentnya, kemudian juga inangnya, manusianya, virusnya, manusianya, dan lingkungannya mendukung untuk terjadi penularan ini, sehingga terjadi kasus-kasus baru. Saya tidak mengatakan masyarakatnya belum disiplin, tetapi kita harapkan sebagai pemerintah, kalau untuk Kabupaten Purbalingga, agar semua lapisan masyarakat, baik di kantor, di pasar, di toko-toko, di tempat-tempat makan, itu disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan. Sebetulnya sederhana, cuma kemauan aja, kemauan dan merubah perilaku ini yang agak sulit. Satu, biasakan pakai masker kemanapun, itu sudah. Ya. Kedua, cuci tangan sebelum melaksanakan kegiatan dan sesudah. Jaga jarak, ya, hindari kerumunan, physical distancing. Kalau ini tidak diindahkan, bagaimana kencangnya pemerintah melaksanakan program-programnya, tetapi masyarakat abai terhadap protokol kesehatan ini, maka bukan tidak mungkin kasus itu bisa terjadi lagi seperti di Wuhan maupun Beijing. Bahkan di Korea Selatan, Mbak Ulia dengar, begitu PSBB dihentikan dan sudah dibuka kembali, termasuk sekolah, maka hari itu juga ada penambahan kasus 119. Saya pikir seperti itu, Mbak Ulia, jawabannya. Intinya, kita bisa cegah untuk memutus mata rantai itu dengan disiplin, dengan keteraturan, bahwa protokol kesehatan harus dilakukan, sementara kita melaksanakan kegiatan seperti biasa, yang cari uang, yang kerja, yang melaksanakan kegiatan lain, monggo, yang penting protokol kesehatan dilakukan. Saya kira demikian Mbak Ulia dari Unperba, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan manjenengan. Matur nuwun. Baik, terima kasih kepada Bapak Hanung atas jawabannya. Selanjutnya, ini ada pertanyaan lagi terkait
Sebentar, saya bacakan terlebih dahulu. Oh, ini untuk Kepala BNN Kabupaten Purbalingga. Begini Pak, pertanyaannya terkait rehabilitasi terhadap pecandu narkotika di Purbalingga. Di Purbalingga sendiri memiliki panti rehabilitasi Nurul Ihsan Al-Islami dengan sistem yang berbeda dan khas, yaitu dengan menggunakan sistem godok. Dalam hal ini, seberapa efektifkah sistem yang dilakukan oleh panti rehabilitasi tersebut? Terima kasih. Sekian pertanyaannya seperti itu. Iya, makasih Mbak Valen. Adik-adik milenial, terima kasih pertanyaannya ya. Dokter Arif lagi nunggu itu di Wisma Atlet. Makasih dok. Jadi gini, panti rehabilitasi Nurul Islami itu adalah punya masyarakat, ya, bukan punya BNN. Jadi sistemnya tentu berbeda, ya, berbeda. Kalau di BNN itu menggunakan sistem dengan medis, ya, medis, sosial ada juga, tapi yang di Purbalingga masih fokus kepada yang medis, ya. Kalau godok memang ini bukan punyanya BNN tapi punyanya masyarakat gitu ya, yang Nurul Islami itu. Bolehkah dengan lakukan alternatif rehabilitasi secara godok? Itu kembali kepada teman-teman atau masyarakat yang memiliki kepekaan untuk membantu ya. Karena selama ini godok itu saya sudah lihat juga, sudah ke Ustadz Nyong juga ya, ternyata memang saya dialog sama kawan-kawan yang direhabilitasi sana, memang hasilnya positif di sana, hasilnya positif. Dan belum ada ditemukan suatu hal indikasi yang di luar ya. Saya pikir ini sama, kalau alternatif itu dimanapun membantu pemerintah ya, sepanjang itu memiliki nilai yang baik, kayak Abah Anom juga dengan zikirnya ya, itu silahkan, dan sampai sekarang ini efeknya positif gitu ya, positif. Untuk lebih jelasnya nanti kalau penanya tadi ingin lebih tahu, saya temenin nanti kita sama-sama ke rehabilitasi Nurul Islami, ke Ustadz Inyong ya, sama-sama ke sana untuk melihat bagaimana sistem rehabilitasinya dengan godok apa saja, dan hasilnya manfaatnya nanti bisa kita ke sana ya. Jadi langsung kita kepada ustadznya, saya temenin. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih Bapak atas jawabannya. Selanjutnya langsung saja di pertanyaan berikutnya, ini dari Ananda Ahwin. Pertanyaannya, saat ini isu new normal mulai berkembang sehingga pondok pesantren sudah diperbolehkan untuk santri untuk datang kembali. Untuk dapat melakukan perjalanan ke sana, santri perlu melakukan tes rapid sebagai salah satu acuan protokol kesehatan. Yang ingin saya tanyakan, apakah memang benar bahwa dari Bupati Purbalingga memberikan keringanan biaya untuk tes rapid santri itu sendiri? Karena saya mendengar beberapa isu tersebut. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Jadi pertanyaan dari siapa? Mas Ahwin? Ahwin. Jadi terkait dengan new normal dan utamanya kepada pondok pesantren ini, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah sudah memberikan surat. Intinya adalah para bupati, wali kota, dan juga kepala dinas kesehatan melalui puskesmas yang ada wilayahnya pondok pesantren itu untuk membantu seperti itu tadi, baik itu surat kesehatan, rapid test, untuk kembali ke ke pondok, untuk kembali perjalanan dan lain sebagainya. Kami juga sudah bersurat ke puskesmas untuk melaksanakan itu. Jadi nanti manakala ada permintaan tentu segera difasilitasi. Maka Mas Ahwin ya. Jadi memang di samping itu sudah menjadi kewajiban, dan memang ada surat dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi yang awalnya adalah surat dari Wakil Gubernur Jawa Tengah yang disampaikan dan ditindaklanjuti, dan kami menindaklanjuti ke puskesmas-puskesmas. Seperti itu jawabannya. Luar biasa, terima kasih Bapak atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan menarik lagi untuk Kepala BNN Kabupaten Purbalingga. Tadi mana? Apakah dalam keadaan
pandemi COVID-19 ini, apakah para pengedar narkoba itu cenderung lebih banyak atau lebih sedikit? Melihat dari situasi keadaan seperti ini. Iya, makasih. Ini menarik pertanyaannya ini. Ya. Nah, kalau kita melihat, ya, pengungkapan peredaran gelap narkoba itu sangat besar, ya. Jumlahnya juga sangat signifikan. Ini mengindikasikan bahwasanya sindikat masih bekerja, nggak pandang bulu suasana COVID seperti ini, ya, tidak pandang bulu. Jadi dengan segala cara mereka tetap bekerja, ya. Bahkan terakhir ini masih menggunakan transportasi, menggunakan Gojek, ya, menggunakan Grab seperti itu. Jadi penitipan barang, ya, itu dilakukan mereka. Artinya kalau melihat kenaikan penurunan, ini kalau dilihat data dari pengungkapan barang buktinya sangat besar. Intinya mereka bekerja. Nah, termasuk di Purbalingga juga, karena yang ditangkap saat sekarang ini sudah lebih dari 20 orang. Nah, tentu bandar sindikat bekerja, di Purbalingga juga sama, ya. Oleh karenanya kita tidak melihat peningkatannya atau penurunannya, yang jelas kita melihat ini data tetap banyak, ya. Mereka masih bekerja. Saya minta kepada adik-adik generasi milenial untuk bekerja sama dengan pemerintah, dengan BNN, dengan Polres, dengan Polsek, ya. Apabila ada hal-hal yang mencurigakan, tolong kita kerjasama. Japri ke saya, ya, nanti saya bisa kasih nomornya, japri ke saya, bisa kita sama-sama menyelesaikan masalah di Purbalingga ini dengan baik. Terima kasih. Luar biasa, Bapak. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya langsung saja. Ini pertanyaan datang dari Abu Bakar Asyidik dari BEM Fakultas Teknik Unsud, ditanyakan kepada Bapak Dr. Hanung mengenai kebijakan pemerintah pusat dalam sektor pendidikan, menyatakan bahwa tapi di bawahnya itu ada, ya Bapak, sebentar ya. Dalam sektor pendidikan menyatakan bahwa pembukaan sekolah akan dilakukan secara bertahap dari tahap 1 hingga tahap 3. Pertanyaan saya, untuk mengikuti kebijakan tersebut, upaya apa yang akan direncanakan oleh pemerintah daerah Purbalingga dalam upaya pencegahan COVID di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi di Purbalingga? Apakah disediakan fasilitas kesehatan khusus untuk para pelajar seperti face shield, masker, hand wash, hand sanitizer, dan yang lainnya? Seperti itu, Bapak. Ya. Terima kasih, Mas Abu Bakar Asyidik, ya. Jadi seperti di rapat-rapat terdahulu, Ibu Bupati selaku pimpinan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 ini masih menunggu gubernur. Nah, jadi kita menunggu arahan gubernur. Manakala gubernur membuka keran, istilahnya kondisi Jawa Tengah sudah kondusif, kemudian juga Kabupaten Purbalingga demikian juga, semua aspek kegiatan sudah mulai dibuka secara bertahap, tentu kami akan mengikuti, menyesuaikan. Yang jelas kalau dalam forecasting kami itu bertahap. Bertahap misalnya seperti di DKI Jakarta kan SMP, SMA dulu yang dibuka, kemudian jamnya, kemudian apakah itu safe. Nah, kemudian juga penyediaan itu apakah di kabupaten melalui Dinas Pendidikan ataupun ada backup dari tim gugus tugas ataupun di BPDD, nanti kita lihat. Jadi masih menunggu dari gubernur. Manakala nanti diperintahkan, tentu kita bergerak dengan segala konsekuensinya. Ya, jadi seperti itu jawabannya Mas Abu Bakar Asyidik. Kita belum memperoleh petunjuk, tetapi kita persiapkan dengan melihat di daerah lain, melihat baik di luar negeri, Korea Selatan, di DKI, dan apa-apa yang perlu nanti dikoordinasikan di tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Matur nuwun. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Selanjutnya ini masih seputar kesehatan, ditanyakan dari Dimas dari HKM. Pertanyaannya, kami minta saran dan solusi terkait dengan protokol kesehatan, kapan kegiatan hiburan bisa dilaksanakan di Kabupaten Purbalingga, dan protokol kesehatannya bagaimana? Terima kasih.
Matur nuwun Mas Dimas. Nah, ini sementara ini kebetulan ada Kepala Dinas Dinpur Rapar ya, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Pak Wijonarko, Pak Wijonarko. Kemarin kita baru saja rapat di Owabong ya, Pak, bersama Pak Kabag Humas juga tentang dunia pariwisata ini juga mau membuka diri dengan kondisi yang sudah melandai ini di era new normal. Untuk jelasnya, langkah tidak bijaksana kalau saya yang menjawab, tetapi Pak Wijayanto dulu, nanti kalau ada tambahan tentang kesehatannya tentu akan saya sampaikan. Intinya hanya 3, seperti kemarin saya paparkan di sana itu. 1, pakai masker, karena untuk mencegah si agent ini menyerang kita. 2, physical distancing, karena untuk mencegah lingkungan yang kondusif. Nah, uyel-uyelan itu semakin banyak, semakin uyelan semakin berpotensi. Kemudian berlaku hidup bersih dan sehat. Cuci tangan, terus pakai hand sanitizer, kemudian menjaga kesehatan imunitas tubuh dengan makan makanan yang bergizi, seperti itu. Nah, itu diperlakukan dimanapun, baik di perhotelan, di tempat wisata, entah wisatanya apa, entah wisata alam, wisata permainan, bahkan wisata air pun nanti kita kaji seperti apa penularan virus corona ini di air, di kolam renang, karena ini droplet. Kalau di air mohon maaf itu buang ingus ya, sisi ono sing kelek ya terus nyemprot ya itu kan. Nah, ini bagaimana ini ya, seperti itu nanti komentar ngono positif apa berbeda. Tapi kita lihat nanti analisis dari para ahli, dan juga ini Pak Wijayanto disambung Pak Kepala Dinas, monggo ini Pak Bambang Wijonarko kok Wijayanto ganti-ganti jeneng. Matur nuwun. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari Mas apa ya Mbak? Abu Bakar Asidik. Ya, terima kasih. Jadi Dimas. Oke, terima kasih bahwa terkait dengan kondisi pada saat ini kita semua masyarakat dan termasuk juga pelaku wisata usaha ini prihatin ya dengan kondisi yang melanda pada saat ini, yaitu adanya pandemi COVID-19. Kita semua juga tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Namun demikian, pelaku wisata, ini pengelola data wisata, pada prinsipnya siap buka, sesuai dengan protokol kesehatan versi dari masing-masing. Karena sampai dengan saat ini belum ada panduan atau pedoman guidance terkait dengan ini. Namun demikian, sudah ada instruksi gubernur nomor 2 tahun 2020 terkait dengan pedoman bagi masyarakat dalam rangka persiapan menuju pemulihan bencana COVID-19 di Provinsi Jawa Tengah. Pada saat kemarin kita baru saja melaksanakan IVGD terkait dengan new normal bidang pariwisata, termasuk di dalamnya ini usaha hiburan. Jadi perlu saya sampaikan bahwa pada saatnya nanti ini akan dilaksanakan melalui tahapan-tahapan. Pada saat terakhir ketika sudah melalui tahapan-tahapan ini baru bisa dilaksanakan pembukaan secara bertahap, secara terbatas. Pada saat ini nanti akan dimulai dengan pelaksanaan simulasi dari pelaku wisata ini akan mengajukan surat permohonan pelaksanaan simulasi terkait dengan kesiapan baik wisata termasuk hiburan ini terkait dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan dalam SOP simulasi ini. Jadi tahapan ini akan dilaksanakan 2 kali, terus kemudian akan dievaluasi. Nah, setelah dilakukan evaluasi itu ternyata memang sudah memenuhi persyaratan, maka ketika kondisi penyebaran COVID ini yang tadi disampaikan Pak Dr. Hanung ini sudah normal, dalam tanda petik kita sudah masuk zona hijau, itu baru akan dilaksanakan pembukaan secara terbatas. Barangkali ini terkait dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Mas Dimas. Terima kasih, Mbak.
Luar biasa. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Selanjutnya ini ditujukan kepada Dr. Arif Riyadi. Begini dokter, pertanyaannya, saat ini tingkat positif COVID-19 terus bertambah. Menurut dokter, apakah dengan diterapkannya tatanan new normal besar kemungkinan akan mengurangi angka peningkatan? Ya, bisa langsung dijawab, Dok. Baik, saya ulang pertanyaannya mengenai saat ini tingkat positif COVID-19 terus bertambah. Menurut dokter, apakah dengan diterapkannya tatanan new normal besar kemungkinan akan mengurangi angka peningkatan? Iya. Jadi pertanyaan tersebut kalau ditetapkan new normal apakah akan mengurangi penyebaran? Yang pertama, sebelum dilakukan new normal pastinya dilakukan dulu penilaian apakah bisa dilakukan new normal tersebut. Jadi tadi sudah diterangkan juga oleh Pak Kepala Dinas, kalau sudah seperti kondisi di Purbalingga yang bergerak ke arah turun, maka dilakukanlah era transisi tersebut ke arah new normal. Sukses atau tidaknya tergantung dari semua komponen, baik pemerintah maupun oleh masyarakat. Kalau pemerintah komitmen, masyarakat juga disiplin, insya Allah bisa dilaksanakan. Namun kalau tidak didukung, tentu saja kemungkinan akan naik kembali bisa saja. Jadi seperti tadi sudah dicontohkan, bagaimana Korea yang dibuka kemudian naik kembali, Cina yang sudah zero pun waktu itu dianggap Wuhan ternyata bisa lagi. Tetap saja, jadi kita tetap harus berhati-hati sampai ditemukannya vaksin. Seperti pada kasus misalnya cacar air, setelah ada vaksin baru bisa terbentuk imunitas, seperti itu. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih dokter atas jawabannya. Oke, mungkin sekian atas sesi tanya jawab diskusi pada webinar pada pagi hari ini. Terima kasih untuk para peserta atas antusiasnya. Kemudian terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh narasumber pada webinar pagi hari ini mengenai tantangan generasi milenial di era new normal. Tiba waktunya pada penghujung acara webinar pagi hari ini, melalui webinar secara virtual, semoga dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk tetap berkomunikasi secara efektif, saling bertukar pikiran, kemudian diskusi aktif agar nantinya dapat menghasilkan sesuatu yang bernilai strategis ya untuk kita semuanya, berbobot dan tentunya kritis dalam menghadapi pandemik di era new normal saat ini. Sekian, saya sebagai moderator undur diri, mohon maaf bila ada salah kata ucap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.